Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan arah perputaran jarum jam. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Komposisi dua rotasi berurutan yang sepusat. Untuk materi yang ketiga, komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah koordinat kartesius, di mana di dalam koordinat kartesius ini terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, jika titik A ini kita rotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B berlawanan dengan arah perputaran jarum jam sejauh alfa, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berikutnya, jika titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen ini kembali kita rotasikan terhadap titik pusat yang sama, yaitu titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh beta berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, maka akan menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, perhatikan bahwa besar sudut yang menghubungkan antara titik A ke titik A double aksen terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B ini adalah alfa ditambah beta. Maka berdasarkan gambar ini dapat kita simpulkan bahwa jika titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam, kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh beta berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh alfa ditambah beta berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik D dengan koordinat negatif 3,4 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 sejauh 50 derajat, dilanjutkan dengan 40 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui titik D dengan koordinat negatif 3,4, maka nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 4. Nah, titik D ini dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2, maka nilai A sama dengan negatif 1 dan nilai B sama dengan 2. Nah, titik D ini akan dirotasikan sejauh 50 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa sama dengan positif 50 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 40 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 40 derajat. Sehingga
Besar sudut yang menghubungkan antara titik D ke bayangannya, yaitu D aksen, terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 adalah alfa ditambah beta, yaitu 50 derajat ditambah 40 derajat. Hasilnya adalah 90 derajat. Maka titik D dengan koordinat negatif 3,4 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 sejauh 50 derajat dilanjutkan dengan 40 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam sama dengan titik D dengan koordinat negatif 3,4 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat negatif 1,2 sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 90 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik D, yaitu D aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B, dan nilai Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Nah, untuk X aksen sama dengan negatif Y ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai Y sama dengan 4, kemudian nilai A sama dengan negatif 1, dan nilai B sama dengan 2, maka X aksen sama dengan negatif 4 ditambah negatif 1 ditambah 2. Nah, hasil dari negatif 4 ditambah negatif 1 adalah negatif 5. Kemudian negatif 5 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3. Maka X aksen sama dengan negatif 3. Berikutnya untuk Y aksen sama dengan X dikurang A ditambah B. Karena diketahui nilai X sama dengan negatif 3, kemudian nilai A sama dengan negatif 1, dan nilai B sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan negatif 3 dikurang negatif 1 ditambah 2. Nah, hasil dari negatif 3 ditambah dengan 1 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Maka Y aksen sama dengan 0. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 0. Maka bayangan titik D, yaitu D aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan D aksen dengan koordinat negatif 3, 0. Jadi bayangan titik D adalah D aksen dengan koordinat negatif 3, 0. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik R dengan koordinat 2,6 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 55 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik R dengan koordinat 2,6. Maka nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 6. Dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2.
maka nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 2. Nah, titik R ini dirotasikan sejauh 55 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa sama dengan positif 55 derajat. Selanjutnya dilanjutkan dengan rotasi sejauh 125 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 125 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik R dan bayangannya, yaitu R aksen terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 ini adalah alfa ditambah beta, yaitu 55 derajat ditambah 125 derajat. Hasilnya adalah 180 derajat. Maka titik R dengan koordinat 2,6 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 55 derajat dilanjutkan dengan 125 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan titik R dengan koordinat 2,6 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 3,2 sejauh 180 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik R yaitu R aksen memiliki nilai X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A dan nilai Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, dari sini akan kita cari nilai X aksen dan Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan negatif X ditambah 2A. Karena diketahui nilai X sama dengan 2 dan nilai A sama dengan 3, maka X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 2 dikali 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Maka X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 6. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 4. Nah, berikutnya untuk Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2B. Nah, karena diketahui nilai Y sama dengan 6 dan nilai B sama dengan 2, maka Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 2 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 2 adalah 4. Maka Y aksen sama dengan negatif 6 ditambah 4. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan negatif 2. Nah, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh nilai X aksen sama dengan 4 dan nilai Y aksen sama dengan 2. Sehingga bayangan titik R yaitu R aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan titik R aksen dengan koordinat 4, negatif 2. Jadi, bayangan titik R dengan koordinat 2,6 ini adalah R aksen dengan koordinat 4, negatif 2. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan titik S dengan koordinat negatif 7, negatif 2 yang dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 150 derajat dilanjutkan dengan 120 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui titik S dengan koordinat negatif 7, negatif 2. Maka nilai X sama dengan negatif 7 dan nilai Y sama dengan negatif 2.
Nah, selanjutnya titik pusat rotasinya adalah titik P dengan koordinat 4, negatif 1. Maka nilai A sama dengan 4 dan nilai B sama dengan negatif 1. Nah, titik S ini akan dirotasikan sejauh 150 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut alfa bernilai positif 150 derajat. Selanjutnya dilanjutkan dengan rotasi sejauh 120 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Maka besar sudut beta bernilai positif 120 derajat. Sehingga besar sudut yang menghubungkan antara titik S dan bayangannya yaitu S aksen terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 adalah alfa ditambah beta, yaitu 150 derajat ditambah 120 derajat. Hasilnya adalah 270 derajat. Maka titik S dengan koordinat negatif 7, negatif 2 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 150 derajat dilanjutkan dengan 120 derajat berlawanan dengan arah jarum jam sama dengan titik S dengan koordinat negatif 7, negatif 2 dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat 4, negatif 1 sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai rotasi suatu titik terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B sejauh 270 derajat berlawanan dengan arah jarum jam dapat dirumuskan sebagai berikut. Titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B dengan besar sudut 270 derajat menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y ditambah A dikurang B, negatif X ditambah A ditambah B. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik S yaitu S aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B dan nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Nah, dari rumus ini akan kita cari nilai X aksen dan Y aksennya. Untuk X aksen sama dengan Y ditambah A dikurang B. Karena diketahui nilai Y sama dengan negatif 2, A sama dengan 4, dan B sama dengan negatif 1, maka X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 4 dikurang negatif 1. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 1 ini adalah positif 1. Sehingga X aksen sama dengan negatif 2 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya adalah X aksen sama dengan 3. Berikutnya untuk nilai Y aksen sama dengan negatif X ditambah A ditambah B. Karena diketahui nilai X sama dengan negatif 7, A sama dengan 4, dan B sama dengan negatif 1, maka Y aksen sama dengan negatif dikali negatif 7 ditambah 4 ditambah negatif 1. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 7 adalah positif 7. Sehingga didapat Y aksen sama dengan 7 ditambah 4 dikurang 1. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 10. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat nilai X aksen sama dengan 3 dan nilai Y aksen sama dengan 10. Sehingga bayangan titik S yaitu S aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen sama dengan S aksen dengan koordinat 3, 10. Jadi bayangan titik S dengan koordinat negatif 7, negatif 2 ini adalah S aksen dengan koordinat 3, 10.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua rotasi berurutan terhadap titik pusat P dengan koordinat A, B yang diputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.